Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas kita pada hari ini. Salawat beriringkan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu bab tentang sholat jamak. Nah, oleh karena itu, sebelum kita memasuki bab sholat jamak ini, saya harapkan anak-anakku semuanya bisa meluruskan niat, meluruskan hatinya untuk sama-sama belajar, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi berkah buat kita semuanya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk itu marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sholat. Sholat adalah suatu hal yang sangat penting, suatu ibadah yang sangat penting. Sampai-sampai Allah memberikan keringanan kepada umatnya, di mana tatkala umatnya sedang berada di dalam perjalanan, sehingga Allah memberikan keringanan untuk umatnya untuk tetap bisa melaksanakan sholat wajib. Nah, kita akan membahas tentang sholat jamak. Anak-anakku sekalian, sholat adalah suatu ibadah, adalah merupakan ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat adalah ibadah yang tidak bisa ditinggalkan, ya, walaupun dalam keadaan situasi kondisi apapun, di mana di situ sudah memenuhi syarat wajib melaksanakan sholat, maka tatkala itu pula kita harus dan tetap melaksanakan sholat. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, contoh seperti ibadah haji, ibadah zakat, dan lain sebagainya. Puasa juga begitu, di mana tatkala kita pada bulan puasa tidak bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari itu, maka kita masih bisa untuk tidak berpuasa pada hari itu dan bisa kita menggantinya pada hari yang lain. Begitu dengan ibadah haji, umrah, dan lain sebagainya. Di mana contoh ibadah haji, tatkala kita tidak mempunyai dana, tidak mempunyai materi untuk melaksanakan ibadah haji, maka kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah haji tidak bisa jatuh kewajiban kepada diri kita, dikarenakan memang kita belum bisa atau belum memadai untuk melaksanakan ibadah haji. Dan lain ibadah-ibadah yang lain sebagainya. Salat berbeda dengan sholat. Sholat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan setiap muslim selagi nyawa masih dikandung badan, selagi kita masih hidup dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, dalam kondisi kaya, dalam kondisi yang kurang memiliki harta, maka selagi itu pula kita masih tetap wajib melaksanakan sholat. Betapa pentingnya ibadah salatnya, Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum salat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah salat.
Karena barang siapa yang meninggalkan salat, ya, maka sesungguhnya dia telah kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir atau orang-orang yang kufur. Nah, kemudian di dalam hadis riwayat Muslim yang lain, inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufr tarkus shalah. Sesungguhnya yang memisahkan seorang laki-laki muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian, ini adalah mukaddimah betapa pentingnya salat, sehingga Allah tetap meminta kita melaksanakan sholat dalam situasi kondisi apapun, sesempit apapun. Maka bagaimana caranya ketika kita hendak melaksanakan sholat sedangkan situasi atau kondisi kita pada waktu itu tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah, kita akan membahas sholat jamak pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya akan mencoba men-sharekan materi kita pada hari ini, yaitu tentang sholat jamak. Oke. Sholat jamak. Hayya 'alas shalah. Marilah kita sholat. Sholat jamak berarti mengumpulkan dua sholat wajib dalam satu waktu, ya, menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu. Contoh, mengerjakan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu yang zuhur ataupun pada waktu asar. Bentar. Baiklah anak-anakku. Nah, hayya 'alas shalah, sengaja saya membuat hayya 'alas shalah di sini, marilah kita salat. Nah, kita akan membahas di bab ini yaitu tentang salat jamak, salat qashar, jamak qashar, kemudian salat dalam keadaan sakit dan salat dalam keadaan darurat atau dalam kendaraan. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke tentuan sholat jamak. Sholat jamak adalah, menurut bahasa, sholat jamak berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Jamak bukan sholat ya. Jamak berarti ialah mengumpulkan, menggabungkan, ya. Sedangkan sholat jamak adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu, ya, mengerjakan atau mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya, menggabungkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Ya, hal ini adalah rukhsah. Ini adalah contoh keringanan Allah terhadap umatnya. Begitu pentingnya sholat sehingga Allah memberikan keringanan terhadap umat-umatnya untuk tetap bisa melaksanakan sholat wajib. Meskipun dalam situasi kondisi yang mungkin sempit waktunya, dalam situasi kondisi yang memungkinkan tidak bisa kita laksanakan tepat pada waktunya, maka Allah memberikan keringanan, memberikan rukhsah untuk tetap melaksanakan sholat dengan menjamak sholat atau menggabungkan sholat. Anak-anakku sekalian, apa hukumnya menjamak sholat atau menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu yang dikerjakan dalam satu waktu? Hukumnya adalah mubah, boleh atau boleh-boleh saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza rahila qabla an tazigha syams ikhraj zuhr ila waqtil asr
summa nazala yajma'u bainahuma fa in zaghat syams qabla ayyartahila shalla zuhra summa rakiba. Dari Anas ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, berarti sebelum zuhur, maka beliau akhirkan sholat zuhur ke asar. Kemudian dalam perjalanan beliau turun dari kendaraan menjamakkan kedua sholat itu atau menggabungkan dua sholat itu. Apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari atau setelah zuhur, maka beliau kerjakan sholat zuhur dulu, baru berangkat naik kendaraan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak, pernah menggabungkan, mengumpulkan dua sholat wajib dalam satu waktu karena sebab berpergian. Hal ini menunjukkan bahwa dua salat boleh dikerjakan dalam satu waktu dalam ajaran Islam. Namun kita harus memperhatikan sebab atau syarat-syarat yang berlaku. Jadi tidak semua sholat kita bisa gabungkan. Tidak semerta-merta kita bisa menjamak sholat, melainkan ada beberapa sebab dan ketentuan-ketentuan yang berlaku ataupun syarat-syarat yang harus kita ketahui sehingga kita bisa melaksanakan atau menjamak sholat. Anak-anakku sekalian, nah, sholat jamak itu ada macam-macamnya. Ya, macam-macam sholat jamak. Di sini yang pertama jamak takdim. Kemudian yang kedua jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu yang dikerjakan pada waktu yang awal. Ya, mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang pertama atau waktu yang awal. Nah, contoh. Zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, ini adalah contoh jamak takdim. Atau contoh yang kedua, sholat maghrib dengan isya digabungkan atau dijamak menjadi satu dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Nah, ini namanya adalah jamak takdim. Ya, dikerjakan pada waktu yang awal. Maghrib dengan isya, mana yang duluan, mana yang waktu yang awal? Maghrib. Zuhur dengan asar, mana yang waktu duluan? Yaitu zuhur. Nah, zuhur dengan asar, sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakannya pada waktu sholat zuhur. Sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakannya pada waktu maghrib. Nah, ini dinamakan sholat jamak. Ya, sholat yang dijamak namanya jamak takdim. Menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu yang dikerjakan pada waktu yang awal. Kemudian yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada waktu yang akhir, waktu yang kedua. Ya, jamak takhir adalah mengumpulkan ya dua sholat wajib dalam satu waktu yang dikerjakan pada waktu yang akhir. Contoh, zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar. Sholat zuhur dan sholat asarnya dikerjakan pada waktu sholat asar. Ya, nah kemudian yang kedua, sholat maghrib dengan sholat isya ya dikerjakan pada waktu isya. Nah, ini namanya jamak takhir atau mengerjakan sholat atau jamak menggabungkan dua sholat wajib pada waktu yang akhir. Zuhur dengan asyar, mana yang akhir? Asar. Maghrib dengan isya, mana yang akhir? Isya. Nah, berarti ini dinamakan jamak takhir, menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu yang dikerjakan pada waktu yang akhir. Sampai di sini bisa dipahami anak-anakku sekalian?
Oke, kita lanjut ke pertemuan ke slide berikutnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi itu, tidak bisa kita semerta-merta bisa menggabungkan, tidak bisa semerta-merta kita bisa menjamak sholat. Ada syarat-syarat yang harus kita ketahui. Syaratnya adalah boleh anak-anakku, boleh kita menjamak sholat, menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu dengan syarat yang pertama, dalam keadaan musafir, artinya dalam keadaan perjalanan, ya. Dan perjalanan tersebut bukan untuk kemaksiatan, ya. Contoh dari Lampung ke Malang, ya, pertujuan study tour atau untuk belajar dan sebagainya. Nah, di situ kita dalam perjalanan maka boleh kita menjamak sholatnya. Kemudian, nah, apakah setiap perjalanan itu bisa menjamak sholat? Tidak, di sini juga ada batas jarak, ketentuan jarak minimal. Jarak perjalanan minimal 80,64 km. Ya, berarti tidak bisa dari Bandar Lampung, dari Kemiling, misalkan kita menuju ke Pesawaran. Ya, tidak bisa kita menjamak sholat kita karena jaraknya tidak mencukupi, tidak mencapai 80,64 km. Ya, maka yang harus kita ketahui yang kedua, boleh kita menjamak sholat yaitu dengan jarak tempuh minimal 80,64 km. Kemudian yang ketiga, tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Maksudnya, tatkala kita hendak menjamak sholat, tidak diperbolehkan bermakmum atau jadi makmum ketika kita sedang hendak melaksanakan sholat dengan orang yang berada di daerah tersebut. Contoh, dari Bandar Lampung ke Malang, kita berhenti di rest area misalkan, di mana di tempat tersebut orang-orang sedang melaksanakan sholat isya. Kita hendak menjamak sholat maghrib dengan sholat isya dengan menggunakan jamak takhir. Nah, orang-orang sedang hendak melaksanakan sholat jamaah isya di daerah tersebut. Maka kita tidak diperkenankan untuk ikut gabung beserta orang-orang yang mukim tersebut. Artinya tidak diperkenankan, tidak boleh kita melaksanakan atau menjamak sholat dengan orang-orang yang menjadi makmum dengan orang yang bermukim di daerah tersebut atau orang yang menetap di daerah tersebut. Kemudian tentu syarat yang keempat yaitu kita berniat baik diucapkan atau di dalam hati dengan ikhlas untuk berniat menjamak sholat. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ini adalah syarat umum untuk menjamak sholat. Tidak, lagi-lagi saya sampaikan, tidak karena di rumah kita atau karena malas, maka kita menjamak sholat. Tidak bisa seperti itu. Menjamak sholat harus ada syarat-syarat ataupun sebab-sebab yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi musafir, kemudian jarak perjalanan 80,64 km, tidak boleh bermakmum dengan orang yang menetap atau orang yang bermukim di daerah tersebut, kemudian berniat melaksanakan sholat jamak. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya yaitu syarat jamak takdim. Tadi jamak tidak dua ya, jamak takdim dan jamak takhir. Syarat untuk menjamak takdim sholat yaitu dikerjakan dengan tertib, yakni dengan sholat yang pertama, misalnya zuhur dengan asyar, kemudian setelah itu maghrib dengan isya, dan dikerjakan pada waktu yang awal, yang mana? Zuhur dengan asyar dikerjakan pada waktu zuhur. Isya dengan maghrib dikerjakan pada waktu maghrib. Ini syarat yang pertama untuk menjamak takdim. Kemudian yang kedua, niat dilakukan pada hendak melaksanakan sholat. Kemudian berurutan keduanya, yakni tidak boleh disela dengan sholat sunnah atau yang lain-lainnya. Ketika kita setelah melaksanakan sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita terus kembali berdiri, tidak diperkenankan untuk melaksanakan diselingi dengan sholat sunnah. Nah, kemudian kita langsung melaksanakan sholat isya. Kemudian syarat jamak takhir, niat jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama. Kemudian masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Ya, artinya kita menjamak takhir itu masih dalam perjalanan.
artinya belum sampai pada tujuan, masih dalam perjalanan kita hendak menuju ke daerah yang kita hendak tuju, masih dalam perjalanan, maka di situ kita masih bisa untuk menjamak takhir atau menggabungkan dua sholat dalam satu waktu dikerjakan pada waktu yang akhir. Anak-anakku sekalian, nah bagaimana cara menjamak sholat? Yang pertama, cara melaksanakan sholat jamak takdim. Misalnya, contoh, salat zuhur dengan asar, salat zuhur dahulu 4 rakaat, kemudian salat asar 4 rakaat. Dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang namanya jamak takdim ialah mengumpulkan 2 salat wajib dalam satu waktu, dikerjakan pada waktu yang awal. Zuhur dengan asar berarti dikerjakan waktu yang awal, yaitu waktu zuhur. Caranya, yang pertama, berniat sholat zuhur dengan jamak takdim. Yang contoh sudah dilafalkan, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin jam'an taqdiman ma'al asri fardhulillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat dengan menggabungkan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sudah niat, kita melaksanakan takbiratul ihram, melaksanakan sholat sebagaimana biasanya. Nah, setelah selesai 4 rakaat, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi selesai, langsung berdiri kembali untuk meneruskan melaksanakan sholat yang berikutnya, sholat asar. Ya, berniat melaksanakan sholat asar, ya, kemudian digabungkan dengan sholat zuhur, terus melaksanakan sholat sebagaimana biasanya kita melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Nah, catatan yang perlu anak-anakku ketahui, ketika kita setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, itu tadi sudah saya sampaikan, langsung berdiri, berniat kembali untuk melaksanakan sholat asar, tidak diselingi dengan doa, zikir, ataupun sholat sunnah di antara 2 sholat tersebut. Nah, sampai di sini anak-anakku mudah-mudahan bisa memahami. Kemudian berikutnya, cara melaksanakan sholat jamak takhir. Misal, atau contoh, sholat maghrib dengan sholat isya. Boleh sholat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat. Dilaksanakannya pada waktu isya, karena dia jamak takhir, waktu yang akhir. Nah, caranya berniat menjamak sholat ya maghrib dengan jamak takhir. Contoh, niatnya usolli fardhu maghribi salasa raka'atin jam'an ta'khiran ma'al isya fardhu lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib karena Allah Subhanahu wa ta'ala 3 rakaat dijamak dengan menggunakan jamak takhir karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, melaksanakan sholat maghrib seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kemudian dilanjutkan berdiri kembali berniat untuk melaksanakan sholat isya 4 rakaat dan melaksanakan sholat isya seperti sebagaimana biasanya. Kemudian selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini anak-anak yang saya banggakan. Mungkin sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Tolong video ini dilihat, disaksikan, diperhatikan, dan dipahami betul-betul sehingga anak-anakku bisa memanfaatkan, bisa menggunakan, mempraktikkan sholat jamak ini dalam kehidupan anak-anakku, yang mana tatkala mungkin anak-anakku bisa menggunakannya atau sewaktu-waktu anak-anakku bisa akan melaksanakan menjamak sholat seperti yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, sampai sini pelajaran kita hari ini. Tugasnya adalah silahkan anak-anakku mencatat materi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Catatan tidak perlu dikumpul, sewaktu-waktu akan saya tanyakan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.